Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyan Husain. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai model analisis ISLM dalam perspektif Islam. Model ISLM merupakan alat analisis dalam ekonomi makro untuk menggambarkan hubungan antara pasar barang dan pasar uang dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Dalam pendekatan konvensional, model ini terdiri dari dua kurva, yaitu IS yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang ketika investasi sama dengan tabungan, dan LM yang menunjukkan keseimbangan di pasar uang ketika pertimbangan uang sama dengan penawaran uang. Kemudian penolakan terhadap bunga. Dalam Islam, bunga atau interest rate merupakan elemen yang diharamkan karena termasuk riba. Karena itu, model LM dalam sistem konvensional yang menggunakan tingkat bunga sebagai variabel utama harus dimodifikasi. Ekonomi Islam mengganti bunga dengan mekanisme profit loss atau bagi hasil dalam perbankan dan investasi. Oleh karena itu, dalam model ISLM Islam, tingkat bunga tidak digunakan untuk menjelaskan keseimbangan di pasar uang. Kemudian yaitu kurva IS dalam ekonomi Islam. Kurva IS dalam ekonomi Islam masih menunjukkan hubungan antara pengeluaran dan pendapatan nasional, tetapi struktur komponennya berbeda. Investasi dalam ekonomi Islam didasarkan pada akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah yang menekankan bagi hasil, bukan bunga. Tabungan juga bukan sekedar disimpan untuk mendapatkan bunga, melainkan dikelola dalam bentuk investasi syariah. Adapun kurva LM dalam ekonomi Islam. Dalam sistem Islam, kurva LM tidak berpusat pada bunga, melainkan pada stabilitas keuangan yang berbasis sektor real dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Permintaan uang tetap didasarkan pada kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga, namun tidak untuk spekulasi. Sementara itu, penawaran uang dikelola melalui mekanisme pembiayaan syariah dan investasi bank sentral berbasis syariah tanpa instrumen bunga. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan pengganti bunga. Untuk mencapai keseimbangan dalam ekonomi Islam, digunakan instrumen kebijakan yang sesuai syariah, seperti zakat, pajak berbasis syariah, dan optimalisasi wakaf. Di sektor keuangan, digunakan nisbah bagi hasil sebagai pengganti bunga, serta pembiayaan berbasis aset nyata atau akad murabahah, ijarah, dan lainnya. Instrumen-instrumen ini bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi sebagai keadilan sosial. Kemudian materi terakhir yaitu tujuan keseimbangan dalam ekonomi Islam. Keseimbangan yang dicapai dalam Islam bukan sekedar angka statistik ekonomi, tetapi juga keseimbangan moral dan sosial. Model ISLM Islam mengarahkan ekonomi pada tercapainya kemaslahatan atau kesejahteraan umat, distribusi kekayaan yang adil, dan terhindarnya ekonomi dari eksploitasi riba. Negara berperan aktif dalam menciptakan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta perlindungan terhadap kaum lemah melalui kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.